Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Umi Kulsum dengan NIM 25040101037, kelas IF 203, Prodi PJJ Informatika, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Aditya Maheswara, Shum MSI. Di sini saya akan mempresentasikan kerangka penelitian UTS saya dengan judul Destruksi Sosial di Ranah Cyber atau kehancuran akibat dampak negatif dari aktivitas di dunia maya cyber. Pertama, kita masuk ke konsep destruksi sosial dalam perspektif sosiologi yang diintegrasikan dengan pendidikan Pancasila. Destruksi sosial di ranah cyber dipandang sebagai ancaman nyata terhadap integrasi sosial nasional dan kelestarian nilai-nilai luhur bangsa. Interaksi digital yang dipenuhi hoaks, fitnah, dan polarisasi ekstrim dinilai telah merusak ikatan sosial atau sosial kapital dan mengikis pengenalan pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Akibatnya, budaya gotong royong, toleransi, dan musyawarah yang menjadi kepribadian bangsa luhur digantikan oleh individualisme agresif dan konflik horizontal yang menjauhkan masyarakat dari cita-cita luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bersama. Kemudian kita masuk ke dalam sosiologi digital, destruksi sosial terjadi ketika ikatan sosial, kepercayaan publik atau public trust, dan norma-norma yang menjaga masyarakat tetap utuh justru diurai dan dihancurkan. Berikut adalah anatomi bagaimana internet bergeser dalam menjadi mesin destruksi sosial yang masif. Yang pertama ada kehancuran modal sosial atau decay of social capital. Ini perekat masyarakat yang terdiri dari kepercayaan, jaringan, dan norma gotong royong di ranah cyber. Ini dirusak melalui erosi kepercayaan massal dan ikatan yang memecah belah atau negatif bonding. Kemudian yang kedua ada algoritma sebagai generator konflik atau konflik different arsitektur. Nah, destruksi sosial terjadi secara masif karena sistem cyber modern dirancang untuk mengkomersialkan konflik. Yang ketiga ada dehumanisasi dan komunikasi tanpa wajah. Ini proses menganggap kelompok lain kurang manusiawi agar mereka lebih mudah diserang tanpa rasa bersalah. Di dehumanisasi ini bukan menjadi sekedar akun bot, akun fake, atau akun yang lainnya yang cenderung merusak psikologis seperti cyberbullying atau doxing yang akan terjadi runtuh sepenuhnya. Kemudian yang keempat ada fragmentasi realitas dan kematian kepakaran. Nah, ini puncaknya ketika masyarakat tidak lagi terbagi realitas yang sama, seperti pendapat seorang ahli epidemi diadu secara setara dengan teori konspirasi seorang pembuat konten di TikTok. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada mekanisme cyber mob atau main hakim sendiri dalam digital. Cyber mob ini atau penggalangan massa cyber untuk menghancurkan kehidupan seseorang secara sosial dan ekonominya. Kemudian kita lanjut ke bentuk-bentuk destruksi sosial di ranah cyber. Destruksi sosial di ranah cyber tidak lagi mewujud dalam bentuk vandalisme fisik, melainkan dalam bentuk manipulasi psikologis, persekusi digital, dan penghancuran reputasi yang masif. Bentuk-bentuk destruksi ini menargetkan individu dan kelompok dengan dampak nyata yang melumpuhkan tatanan sosial di dunia luring atau offline. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk-bentuknya yaitu cyberbullying dan dogpilling atau persekusi massal yang terdesentralisasi, kemudian ada penyebaran hoax, ada hate space, ada doxing dan swatting, kemudian ada revenge porn atau yang biasa kita sebut dengan KGBO, kekerasan gender berbasis cyber. Sintetis dari bentuk-bentuk destruksi di atas membuktikan bahwa ruang cyber telah bertindak sebagai laboratorium patologi sosial. Kemudian,
Ada faktor-faktor pendorong destruksi sosial kolektif. Nah, ini ada 5 contoh faktor. Yang pertama itu anonimitas dan efek deindividuasi. Yang kedua ada desain algoritma. Yang ketiga ada krisis literasi digital dan budaya verifikasi. Yang keempat ada instrumentalisasi serangan cyber oleh aktor kekuasaan. Yang kelima ada juga revenge porn atau KGBO. Kemudian kesimpulan destruksi sosial di ranah cyber tidak akan selesai hanya dengan mengangkat satu atau dua pelaku ujaran kebencian. Fenomena ini adalah sebuah ekosistem selama algoritma masih berorientasi pada keuntungan dari kemarahan publik. Literasi masyarakat rendah dan aktor kekuasaan dibiarkan menggunakan serangan cyber sebagai alat kontrol, maka ruang digital kita akan terus menjadi medan perang sosial yang destruktif. Kemudian kesimpulannya dari topik destruksi sosial di ranah cyber ini adalah destruksi sosial di ranah cyber adalah sebuah tantangan paling kompleks dan mendesak yang dihadapi masyarakat di era digital. Ia bukan sekedar teknologi yang dapat diselesaikan dengan solusi teknis semata, melainkan mencerminkan persoalan mendasar dalam cara kita hidup bersama sebagai masyarakat. Bagaimana kita memperlakukan mereka yang berbeda dari kita, bagaimana cara kita merespon kemarahan dan ketidaksetujuan, dan bagaimana kita membangun ruang-ruang bagi percakapan yang mengutamakan kemanusiaan di atas identitas kelompok. Penelitian ini telah mengidentifikasi berbagai bentuk destruksi sosial, mulai dari cyberbullying dan dogkilling hingga disinformasi yang terorganisir, hate space, polarisasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Akar dari semua fenomena ini ditemukan pada perpaduan antara faktor psikologis, kemudian struktural, dan sosial budaya. Dampaknya dirasakan pada 3 level, yaitu individu yang mengalami trauma psikologis, kemudian kerugian sosial, komunitas yang mengalami erosi kepercayaan, serta tatanan demokrasi yang terancam oleh chilling effect. Dan penanggulangan fenomena ini memerlukan pendekatan yang kompresif, mulai dari multi pihak. Tidak ada satupun solusi tunggal yang cukup: pendidikan literasi digital, reformasi regulasi dan kebijakan platform, pemberdayaan komunitas, dan perubahan budaya, semuanya perlu berjalan secara bersamaan dan saling memperkuat. Yang paling mendasar dari semua itu adalah pemahaman bersama bahwa ruang cyber, berapapun perbedaannya, ia dari ruang fisik, adalah juga ruang kemanusiaan di mana nilai-nilai martabat, keadilan, dan rasa hormat terhadap sesama tetap harus diunjung tinggi. Di tengah semua kegelapan yang didokumentasikan dalam penelitian ini, ada alasan untuk berharap komunitas-komunitas online yang sehat dan suportif terus bermunculan. Individu-individu yang berani mulai berbicara menentang budaya toksik di internet itu semakin banyak. Gerakan-gerakan literasi digital juga di berbagai penjuru dunia. Masa depan ruang cyber tidak ditentukan oleh algoritma semata. Masa depan ruang cyber tidak ditentukan oleh algoritma semata, melainkan oleh pilihan-pilihan kolektif yang kita buat sebagai pengguna, warga negara, dan sesama manusia. Kemudian ada kerangka penelitian destruksi sosial di ranah cyber atau kerusakan tatanan sosial di dunia maya. Judulnya, kemudian kita membahas konsep destruksi sosial, kemudian kita membahas teori-teori yang relevan, kemudian kita membahas bentuk-bentuk destruksi sosial di ranah cyber, kemudian kita membahas faktor-faktor pendorong destruksi sosial yang kolektif, faktor pendorong pengupas sosial soal anonimitas, kemudian strategi penanggulangan dan kesimpulan. Sekian presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya bagikan hari ini tidak hanya menjadi informasi, tetapi bisa menjadi bahan bakar bagi saya juga untuk terus berinovasi dan terus belajar. Terima kasih.